Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang kedua ini, mata kuliah studi akidah dan akhlak, kami akan menyampaikan materi terkait dengan konsep dasar studi akidah dan akhlak. Pertama, pengertian, yaitu akidah. Akidah itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan, itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati sesuai ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian akhlak, secara etimologi akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang artinya akhlak. Sedangkan menurut Al-Ghazali, yaitu khuluq adalah tabiat atau sifat yang tertanam di dalam jiwa, daripadanya lahir perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ini terkait dengan pengertian akidah dan akhlak. Itu bisa Anda lihat sumbernya dari Jurnal Pendidikan Madrasah volume 1 nomor 2 November 2016. Lalu cakupan untuk akidah ini, yang pertama, akidah merupakan dasar dari keislaman seseorang, di mana suatu ilmu yang membahas tentang akidah umat Islam disebut aqaid. Aqaid ini berhubungan dengan masalah ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang gaib seperti qada dan qadar, hari kiamat, surga, neraka, sebagainya. Dibahas secara dalil nakliyah, itu dinukilkan dari Al-Quran atau hadis, dan akliyah, sesuai dengan jalan pikiran manusia. Kemudian di samping istilah akidah, terdapat beberapa cabang keilmuan yang mirip dengan kajian keilmuan tentang akidah, yaitu ilmu tauhid, teologi Islam, dan ilmu kalam. Kemudian ini sumbernya dari Jurnal Insaniyah volume 14 nomor 1 Januari sampai April 2009. Ini sumbernya bisa Anda lihat di situs itu. Kemudian akhlak, ya, cakupan akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari khuluq. Khuluq dalam kamus Al-Munyid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Sementara dalam kamus Dairah Al-Ma'arif, akhlak diartikan sebagai sifat manusia yang terdidik. Salah seorang tokoh pendidik Islam, M. Atiyah Al-Abrashi, pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berpribadi, serasi, dan seimbang. Tidak saja bidang keagamaan dan keilmuan, melainkan juga bidang keterampilan. Namun ini ada sebuah penegasan bahwa Al-Abrashi menekankan bahwa aspek pendidikan akhlak merupakan tujuan pokok pendidikan Islam. Hal ini disebabkan karena menurut beliau akhlak ini kunci utama bagi keberhasilan manusia dalam menjalankan tugas kehidupannya. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik. Gitu ya, saya ulang bahwa pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui. Ini ada kaitannya dengan teori kognitif, di mana perkembangan setiap manusia itu dipengaruhi oleh sebesar mana informasi yang masuk ke dalam otak manusia, gitu ya. Melainkan bahwa di sini dikatakan, melainkan bahwa mendidik akhlak dan jiwalah yang paling penting, gitu ya. Jadi bukan hanya memenuhi otak didik, tetapi pemenuhan akhlak dan jiwa mereka.
Ini sumbernya dari Jurnal Insania volume 4 nomor 1 per Januari gitu. Januari 2019. Kemudian ruang lingkup akhlak. Menurut Muhammad Abdillah Dras dalam bukunya gitu ya, sebagaimana dikutip Yohanar Ilyas, bahwa akhlak itu menjadi 5. Ruang lingkupnya ada 5. Yang pertama ada yang namanya akhlak pribadi atau akhlak al-fardiyah. Kemudian ada namanya akhlak berkeluarga, al-akhlak al-usariyah. Kemudian akhlak bermasyarakat, al-akhlak al-ijtimaiyah. Kemudian ada akhlak bernegara, al-akhlaq ad-daulah. Kemudian akhlak beragama, al-akhlak ad-diniyah. Ini ruang lingkup akhlak. Kemudian studi akidah akhlak dalam pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Jadi perlu kita tegaskan bahwa atau disepakati bersama bahwa studi akidah dan akhlak ini, pertama posisinya, studi akidah akhlak ini adalah sebuah kajian keilmuan khususnya pada tataran konsep dan teori yang harus dikaji dan diajarkan pada masyarakat pelajar. Jadi di posisi kajian keilmuan. Yang kedua adalah studi dan akidah dan akhlak ini dalam konteks penelitian, yaitu melihat kesesuaian realita masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan dengan konsep dan teori akidah dan akhlak yang ada. Jadi dalam istilah penelitian itu adalah design and dissonance, jadi kesesuaian antara teori dan realita. Nah, maka kita berharap bahwa pertama sudah menjadi harapan kita di awal orientasi perkuliahan ini bahwa luaran dari mata kuliah ini adalah bentuknya artikel gitu ya, artikel jurnal, artikel selain jurnal mungkin bisa buku gitu ya, buku ya tapi ber-ISBN, sehingga artikel-artikel itu memang dari sebuah penelitian di mana mencocokkan antara design and dissonance-nya gitu ya. Ada gap antara realita dan teori, kira-kira begitu. Kemudian nanti ini juga bisa menjadi sebuah acuan untuk penelitian pada tataran tesis. Jadi ini bisa menjadi sebuah alternatif penelitian kawan-kawan pada saat melaksanakan tesis gitu. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya perlu kami informasikan, yaitu ini kaitannya dengan materi metode berpikir ke-NU-an dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan keagamaan maupun kemasyarakatan. NU memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai berikut. Pertama, di bidang akidah. Di bidang akidah atau teologi, NU mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, gitu ya, melalui keputusan organisasinya yang resmi seperti Muktamar dan Munas, telah menetapkan dalam masalah akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua imam ini lebih populer di dunia Islam sampai sekarang. Jadi ini di bidang akidah. Kemudian di bidang fikih atau hukum Islam, NU bermazhab secara qauli dan majhad kepada salah satu al-mazhabi al-arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini bisa dilihat sumbernya di Jurnal Sulehsana volume 6 nomor 2 tahun 2011. Demikian materi ini kami sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dipahami secara bersama, dan nanti kita akan melakukan pertemuan yang ketiga, mudah-mudahan bisa tatap muka. Oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.